Teater Suara Cipta Netra dan Cipta Netra YouTube Channel dengan bangga mempersembahkan drama audio Misteri Pusaka di Sungai Tampak Beras. Aku Arya Kamandala. Aku tidak rela keadilan diinjak-injak begitu saja. Dan aku juga tidak rela kebenaran disalahgunakan. Bahkan kebenaran dianggap sebagai sampah. Aku tidak bisa terima semua itu. Wahai tokoh golongan hitam, aku tidak akan pernah gentar terhadap kalian. Walaupun selaksa ilmu hitam kalian pakai untuk menyerang aku. Aku Arya Kamandala sedikit pun tidak akan pernah gentar terhadap kalian selama pedang Cakrananggala ini masih berada di tanganku. Ya. Nah, inilah wujud dari pedang Cakrananggala. Lihat, pamor yang berwarna kebiru-biruan ini menandakan bahwa dia sudah siap memberantas sang angkara murka. Ya, ya. Cerita ini berlatar belakang sejarah Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyokrokusumo. Bicara tentang iri hati dan kebencian, syarat dengan intrik dan dendam, juga keserakahan. Diwarnai asal luhur anak bangsa. Berbalut haru biru, aroma cinta anak manusia. Naskah karya Slamet Riyadi, ilustrasi musik Jaka Lelana dan Rahmat Hidayat, sutradara Slamet Riyadi. Dalam episode pertama dengan judul Pertumpahan Darah di Sungai Tambak Beras. Dalam seri yang keempat ini, didukung oleh para pemain, Jaka Lelana sebagai Arya Kamandala, Widodo sebagai Simo Lodra, Agung Maradona sebagai Simo Ireng, Nur Fadila sebagai penjaga warga, Kiai Abdul Mukmin diperankan oleh Dayat, Naura Jelita sebagai Citraksini, Listi sebagai Ayuni Kensari, Lasti sebagai Roro Buni. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa Arya Kamandala sudah mendapatkan pedang Cakrananggala yang merupakan titisan pedang Naga Puspa milik Panglima Besar Majapahit Arya Kamandanu di masa silam. Dan dikisahkan pula di Padepokan Babil Mukmin, Kiai Abdul Mukmin menjadi berang setelah mendengar laporan dari Citraksini atas hilangnya Ayuni Kensari, dan kemudian Kiai Abdul Mukmin mencari Ayuni Kensari. Mari kita ikuti perjalanan Ayuni Kensari dan Kiai Abdul Mukmin.
Nah, rupanya di sini kau, Nduk. Hah? Ayo Nikensari, pulanglah ke Padepokan. Bopo dan juga Mbayumu, Citraksi ini menjadi cemas akan kepergianmu. Hah? Apa yang kau cari, Nduk? Ayo, kita pulang bersama-sama ke Padepokan, Nduk. Ayo, biar Bopo bersama-samamu naik kuda si hitam ini. Ayo, Nduk. Ayolah, kita pulang bersama-sama, Nduk. Nikensari, yang nurut ya, Nduk. Maaf, Bopo. Saya tidak mau pulang. Saya ingin mencari Kakang Arya Kamandala. Maafkan saya, Bopo. Walaupun Bopo hendak menangkap saya sekalipun, saya akan tetap mencarinya, Bopo. Wah. Kamu memang bandel, Nikensari. Wong kakakmu itu sedang mencari jati diri, sedang ngangsu kawero. Kok malah kamu gandoli, Nduk? Gimana kamu itu? Ayolah, pulang ke Padepokan, ayo. Kita pulang bersama-sama, Nduk. Kalau tidak, Bopo akan memaksamu dengan jalan kekerasan. Ayo, jangan sampai Bopo memaksamu, Nduk. Ayo, Nikensari. Baiklah kalau begitu, Bopo. Tidak ada jalan lain. Saya akan mempertahankan diri saya. Saya tidak ingin langkah yang sudah saya impi-impikan untuk mencari Kakang Arya Kamandala menjadi sia-sia, Bopo. Baiklah, saya akan bersedia untuk bertarung dengan Bopo. Marilah, Bopo. Maaf, Bopo. Bukan saya lancang, tapi semua ini karena terpaksa, Bopo. Ya. Nah, kena kamu sekarang. Aduh. Nah, kamu sudah terkapar, Nduk. Sebaiknya Bopo akan menotok jalan darahmu dulu, biar kau tidak berontak saat naik si hitam. Terus siap-siaplah, Nikensari. Hup. Nah, si hitam, tuanmu putri sudah tidak berdaya lagi. Ayo, aku akan menaikkan dia ke punggungmu, dan aku juga akan ikut bersamamu. Mari kita berjalan pelan-pelan saja ya. Kau mengerti si hitam? Bagus. Bagus si hitam. Kau memang kuda yang penurut. Ayo, sekarang aku akan naik ke punggungmu. Hop. Nah, ayolah, sekarang kita berangkat. Hus. Hur. Ya.
Setelah menutup jalan darahnya Ayu Nikensari, Kiai Abdul Mukmin menaikkan gadis itu ke atas kudanya. Dan Kiai Abdul Mukmin pun naik ke atas kuda itu. Dan dengan kencangnya, Kiai Abdul Mukmin menghela kuda tersebut untuk kembali ke padepokan Babul Mukmin. Sementara itu di padepokan Babul Mukmin, Citraksini nampak terbenung sendirian. Dia menyesali atas kepergian Ayu Nikensari, adik satu-satunya. Waduh, kemana ya nih Mas Nikensari? Sampai sekarang, kok guru belum juga kembali? Kemana ya guru? Sampai sekarang, kok belum juga kembali mencari nih Mas Nikensari? Mudah-mudahan guru tidak mengalami suatu apapun. Mudah-mudahan guru sehat-sehat saja. Ya Allah, lindungilah guru hamba. Semoga Dimas Nikensari segera bisa ditemukan. Citraksini, aku kembali. Lihat, siapa yang kubawa ini, ha? Ini dia adikmu yang bengal itu, Ayu Nikensari. Coba lihat, dia kutotok jalan darahnya. Tadi sebelum ku bawa ke sini, dia malah ngajak berkelahi dengan aku. Oh, ada-ada saja itu anak bengal. Aduh, sudahlah Citraksini, kau rawat dia baik-baik. Bawalah dia ke ruangan belakang dan berikan dia makan, biar kesehatannya pulih kembali. Ayo, alhamdulillah, aku tidak kekurangan suatu apapun. Citraksini, selama dalam perjalanan, Allah selalu melindungiku. Kau bagaimana? Kuharapkan kau juga baik-baik saja, Citraksini. Alhamdulillah. Wah, akhirnya guru sudah bisa menemukan Dimas Ayu Nikensari. Dan guru kembali dengan selamat. Wah, alhamdulillah guru. Nikensari, kamu jangan begitu Tondo, Dok. Kamu menyusahkan bapak guru saja, Tondo, Dok. Ayo Nikensari, marilah kita kembali ke ruangan bilik kita. Ayolah, bersihkan dulu badanmu. Ayo, Dok, ayo. Marilah ikut bersamaku Nikensari. Apakah kamu tidak kangen dengan Mbak Yumu? Ayolah Nikensari. Alhamdulillah,
berkat Allah yang Maha Kuasa, gurumu pulang dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun di truk sini. Dan aku berhasil menemukan adikmu yang bengal ini. Dia saat itu berada di tepi hutan dan dia hendak menyusul Arya Kamandala, kakaknya. Betul-betul tidak bisa dinalar anak itu, tidak bisa diberitahu. Sepertinya cintanya kepada Arya Kamandala sudah sangat berakar. Sudahlah Citra ini, bawa dia ke belakang. Aku akan ke Pakiwan untuk membersihkan diri. Lalu aku akan menuju ke Sanggar Pamujan. Ayo, bawalah adikmu itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa hamba-Mu, dan juga maafkan dosa-dosa anak hamba, dan juga dosa anak angkat hamba yang hamba sayangi, ya Allah. Dia kini tengah mengenggam tugas yang sangat berat. Dia dipanggil atas nama kebenaran. Dia mengemban tugas untuk mengambil pedang Cakrananggala yang berada di Sungai Tambak Beras, pedang ciptaan Empu Lungga. Ringankanlah langkahnya, ya Allah. Permudahkan urusannya, ya Allah. Amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abdu wa ana ala abdu wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba-Mu yang hina, yang penuh noda dan dosa. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Walah, gimana tuh nih mas? Kamu ini sampai begitu nekatnya itu loh, mencari Kakang Arya Kamandala. Sampai-sampai kau melupakan keselamatanmu nih mas. Untung saja guru segera menemukanmu. Kalau tidak, apa yang terjadi nih mas? Kau ini memang bandel nih mas. Sudahlah. Ayo, aku sudah menyiapkan untukmu bubur santan manis. Ayo, makanlah nih mas. Setelah itu, Citraksini membawa adiknya kembali ke ruang belakang. Dan dia sudah menyiapkan bubur santan manis untuk adiknya itu. Nah, mari kita tinggalkan Padepokan Babul Mukmin. Kini kita kembali mengikuti perjalanan Arya Kamandala, di mana saat itu Arya Kamandala sudah sampai di Kademangan Silopulo yang merupakan wilayah kekuasaan Demang Donorejo. Rupanya aku sudah tiba di Kademangan Selopuro. Di tepi desa ini atau di tepi Kademangan ini, dulu tempat aku berlatih bersama guru.
padang ilalang yang luas ini, aku digembleng ilmu kanuragan dan juga ajian gepuk rogo. Hutan ini masih seperti dulu, masih asri, tentram dan tenang. Baiklah, tidak ada salahnya kalau aku ingin berlatih jurus-jurus pedang Cakrananggala yang diberikan oleh Eyang Lunggah kepadaku. Baiklah, aku akan mencabut pedang Cakrananggala ini. Oh. Ya, 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 Alhamdulillah, akhirnya aku sudah bisa menguasai jurus pedang Cakrananggala yang diberikan oleh Eyang Lunggah. Baiklah, hari sudah siang. Aku harus segera melanjutkan perjalanan menuju ke Kademangan Selopuro. Aku akan singgah di sebuah kedai terlebih dahulu untuk mengisi perutku yang kosong. Baiklah, aku akan naik ke atas punggung kudaku. Hup. Nah, Trenggaseta, ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ya, 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 ya. Setelah Arya Kamandala puas berlatih jurus pedang Cakrananggala, kemudian Arya Kamandala buru-buru menghela kudanya untuk meninggalkan tempat itu. Dan tak lama kemudian Arya Kamandala sudah masuk ke Kademangan. Kemudian dia bersinggah di kedai untuk sekedar mengisi perut yang kosong.
Nampaknya di sana ada sebuah kedai. Baiklah, aku harus mempercepat langkah kudaku. Ya. Dan aku akan menghentikan kudaku di depan sana. Baiklah, itu kedainya sudah dekat. Hold. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aden, mau beli apa, Den? Silakan duduk dulu. Mau beli apa? Terima kasih, Bu. Maaf ya, Bu. Saya pesan nasi pecel lele dan minumnya es dawet saja, Bu. Terima kasih. Oh, pecel lele dan minumnya es dawet. Sebentar saya buatkan ya, Den. Silakan duduk dulu ya, Den. Terima kasih, Bu. Maaf, Bu. Saya mau bertanya, siapakah dua orang yang di sudut sana itu? Dua orang laki-laki, dan dilihat dari penampilan dan tampangnya, sepertinya mereka mencurigakan sekali. Dan saya lihat mereka melihat ke arah saya. Lalu, siapakah mereka yang sebenarnya, Bu? Waduh, jangan dekat-dekat sama orang itu, Den. Kedua orang itu adalah penjahat. Mereka yang sering membuat kekacauan di desa Kademangan ini, di desa Kademangan Donorejo ini. Para warga menjadi resah atas ulahnya. Jadi ibu harap jangan dekati mereka, nanti Aden celaka. Jangan ya, Den. Jangan. Benarlah kiranya mereka adalah dua orang penjahat. Terima kasih atas keterangan yang Ibu berikan. Baiklah, Bu. Saya akan membantu warga desa untuk mengatasi dan memerangi kejahatan mereka. Saya akan menghadapi mereka, Bu. Baiklah. Terima kasih sekali lagi atas keterangan Ibu. Waduh, itu terlalu bahaya. Tapi kalau gitu hati-hati ya, Den. Mereka kejam sekali. Hati-hati ya, Den. Hati-hati. Terima kasih, Bu, atas peringatan Ibu. Sekali lagi terima kasih. Oh iya, ini bayaran untuk nasi pecel lele dan untuk es dawetnya ya, Bu. Selebihnya buat Ibu saja. Dan saya masih ingin di sini dan ingin memperhatikan
tingkah laku para penjahat itu. Baiklah. Terima kasih, Bu. Betul kata penjaga warung itu. Dua orang itu sangat mencurigakan. Apa yang akan mereka lakukan? Sepertinya mereka melihat kepadaku. Mereka melihat dengan sinis. Baiklah. Aku akan menunggu di sini. Apa yang akan mereka lakukan kepadaku? Aku akan berpura-pura tidak tahu saja. Dan pura-pura tidak peduli apa yang mereka kerjakan. Baiklah. Aku akan memancing mereka untuk keluar. Aku akan menunggunya di sana. Hup! Betul apa yang dikatakan oleh tukang warung itu. Dua orang yang ada di sudut kiri. Dua orang penjahat yang bertampang sangar dan berwajah bengis nampak memperhatikan gerak-gerik Arya Kamandala. Mereka memandang dengan penasaran, dengan pandangan sinis, dan Arya Kamandala tidak memperhatikan semua itu. Bahkan Arya Kamandala memancing penjahat itu untuk keluar. Lihat, Adi, pemuda itu, dia wajahnya bersih, tampan, dan kau bisa lihat sendiri pedang yang digantung di pinggangnya itu. Pedang yang sangat menakjubkan. Aku ingin sekali memiliki pedangnya itu. Bagaimana, Adi? Kita rampas harta-harta miliknya itu. Dan setelah itu, kita bunuh pemuda itu. Dan kita cabut pedangnya. Aku yang memiliki pedang ajaib. Aku berminat sekali untuk memilikinya. Apa nama pedang itu? Bagaimana menurutmu, Adi Simoirang? Kau setuju atau tidak dengan pendapatku tadi? Baiklah Kakang Simolotra, kalau memang kemauan Kakang seperti itu, tunggu apa lagi? Ayo kita sikat saja Kakang. Bagus, Adi. Nampaknya kau sependapat dengan aku. Kau setuju dengan pendapatku. Bagus. Ayo kita serang beramai-ramai. Tidak usah panjang lebar. Aku paling tidak suka menunggu waktu lama. Ayo Kakang, kita segera ke sana.
Akhirnya, kedua penjahat itu memutuskan untuk menyusul Arya Kamandala keluar. Akhirnya mereka pun terpancing juga dengan apa yang dilakukan Arya Kamandala. Dan mereka nampaknya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mengambil pedang Cakra Nenggala dari tangan Arya Kamandala. Hai, anak muda, serahkan hartamu itu. Kalau kau tidak menyerahkan, kau akan mati bergalang tanah, menjadi lalapan kami berdua. Mengerti? Serahkan hartamu beserta kuda-kudamu itu. Dan satu lagi, kau harus menyerahkan pedangmu itu. Aku rasa kau sangat tidak pantas untuk memilikinya. Benar anak muda, apa yang dikatakan kakangku Simolodra. Serahkan saja harta dan pedangmu itu, maka kami tidak akan bersusah payah untuk membunuhmu. Apa? Kalian menginginkan pedang yang tergantung di pinggangku ini? Kalian membawanya saja, mungkin tidak akan sanggup, dan kalian akan jatuh di tengah jalan. Jadi kalian jangan bermimpi untuk memiliki pedang sakti ini. Percayalah sobat, aku tidak berbohong dengan kata-kataku. Kalau kau memaksa untuk memiliki pedang ini, kau sendiri yang akan rugi. Dengarkan nasihatku ini. Apa? Jadi kau berani menolak permintaan kami? Tapi kau memang pemuda yang sangat hebat, anak muda. Nyalimu sangat tinggi. Kau berani menolak dengan berkacak pinggang di depan kami. Bagaimana, Adi Simoireng? Dia telah berani menantang dan menolak permintaan kita. Benar kakang, rupanya dia ingin cari mati. Tunggu apa lagi kakang? Ayo, kita sikat dia. Ayo kakang, kita sikat dia. Aku menolak. Aku hanya ingin kasihan kepada kalian. Tapi rupanya kalian tidak bisa dikasihani. Terserah. Apa sekarang mau Kisanak? Hayo, akan kuladeni. Walaupun kalian berdua, aku tidak akan gentar sedikit pun. Baiklah kalau begitu. Ayo Adi Simoireng. Tidak usah menunggu waktu lama. Kita habisi saja pemuda itu. Kau tahu bukan? Dia hanyalah sebatang kara. Dia hanyalah sendirian. Sedangkan kita berdua, ayo kita habisi beramai-ramai. Ayo kakang, kita sikat saja dia. Yap. Baik. Kalian menggunakan pedang. Aku pun akan menggunakan pedang saktiku ini. Yat!
Yut, 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 Nah, terimalah ini kalian berdua. Yut, ya. Nah, bagaimana rasanya tanganmu kepuntir seperti ini? Kalian seperti ayam sayur saja. Nah, itulah akibatnya. Orang yang suka mengganggu orang lain, dia akan menerima akibatnya. Nah, kalian sudah kulepaskan. Sekarang tinggalkan tempat ini. Awas, aku tidak mau mendengar kalian merusak dan membuat onar di desa ini. Kalau sampai aku mendengar kalian membuat kekacauan di tempat ini, aku akan datang dan aku tidak akan segan-segan memanggal kepala kalian dengan pedangku ini. Camkan itu, kalian berdua, wahai perampok hina. Nah, untuk apa kalian menunggu lebih lama lagi? Sekarang, pergilah kalian dari tempat ini. Cepat. Iya. Aku akan pergi dari sini. Bukankah begitu, Kakang? Aduh. Baiklah anak muda. Aku menyerah. Ya, aku mengakui keunggulanmu. Setelah berhasil mengalahkan penjahat itu, kemudian Arya Kamandala meninggalkan tempat itu. Dan penjahat itu pun menjadi kapok atas apa yang telah dilakukannya terhadap Arya Kamandala. Mari kita tinggalkan Arya Kamandala. Kini kita menuju ke sebuah hutan. Nampak seorang gadis berwajah cantik, berbibir mungil, dan rambut hitam tergurai sedang mencari kayu bakar. Kayu bakarnya banyak sekali. Mari kita ikuti kisah selanjutnya.
Rupanya hari sudah sore dan kayu bakarku sudah cukup banyak. Aku rasa sudah cukup kayu bakar ini. Dan aku akan membawanya ke keretaku. Agak jauh juga keretaku ya. Dan aku harus mengangkat kayu bakar ini. Hup. Aduh. Lumayan berat juga ini. Kayu bakar ini. Aku sudah berhasil menaikkan kayu bakar ini ke kereta. Baiklah. Aku akan segera naik dan aku akan pulang. Pasti ayah sudah menungguku karena hari sudah sore. Tapi sebentar. Siapa itu yang menunggang kuda menuju ke sini? Oh, kudanya sangat bagus dan gagah. Dan yang menunggang juga seorang pemuda yang tampan. Di pinggangnya terselip pedang yang sangat besar dan aneh. Oh, siapakah dia? Akan ku coba. Aku tunggu dia di sini. Maaf Nisanat, saya mengganggu. Apakah benar daerah ini masih wewengkon Kademangan Donorjo? Iya, benar. Ini adalah daerah Kademangan Donorjo di sana. Dan kebetulan aku adalah Putri Kedemang. Oh, jadi Nisanak ini adalah Putri Kedemang Donorjo. Pantas sekali. Nisanak memang cocok jadi Putri Kedemang. Wajah Nisanak cantik, kulitnya kuning langsat, rambut hitam tergerai, bak selendang bidadari yang tengah melambai. Benar-benar sempurna kecantikanmu Nisanak. Kisanak ini bisa saja. Aku juga seperti mereka, seperti gadis lainnya. Aku juga seperti gadis-gadis desa ini. Tidak seperti yang Kisanak katakan. Tidak Nisanak, aku tidak berkata bohong. Aku berkata sejujurnya. Kau memang benar-benar cantik Nisanak. Kau lain daripada gadis-gadis desa yang lain. Kau sungguh istimewa Nisanak. Aku tidak berbohong. Aku berkata yang sebenarnya. Dari dalam sanubariku yang paling dalam, kau memang cantik Nisanak. Bolehkah aku tahu namamu? Baiklah Kisanak, boleh berkenalan. Namaku Rorowuni. Lalu siapa nama Kisanak? Oh, Rorowuni. Ya, Rorowuni. Ya, nama itu memang bagus. Bagus. Indah. Indah seperti kecantikan wajahmu Nisanak. Baiklah, Nimas Rorowuni. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Nimas Rorowuni. Dan namaku adalah
Arya Kamandala. Kau boleh menyebutku Kakang, terserah apa saja. Itulah namaku, Arya Kamandala. Arya Kamandala. Nama yang bagus sekali. Betapa gagahnya pemuda ini. Seandainya aku jadi kekasihnya, oh, betapa bahagianya aku. Oh, tidak, aku tidak boleh menghayal yang bukan-bukan. Roro Wuni. Ya, Roro Wuni. Aku benar-benar dimabuk kebayang oleh wajah gadis itu. Apakah mungkin aku sudah jatuh cinta kepada gadis itu? Lucu sekali Arya Kamandala. Arya Kamandala mencintai seorang gadis. Tapi tak apalah. Mudah-mudahan saja dia pun mau menerima cintaku. Wajahnya benar-benar cantik. Pak bidadari turun dari kahyangan. Bola matanya yang indah, rambutnya yang hitam tergerai, dan bibirnya yang merah merkah itu, wah, menambah kesempurnaan kecantikannya. Kenapa aku menghayal yang tidak-tidak? Nimas Roro Wuni? Nimas, kenapa kau terdiam? Iya, maaf Kisanak. Maksud saya, maaf Kakang, Kakang Arya Kamandala. Namamu bagus banget. Namamu bagus, dan orangnya juga tampan. Kakang sangat tampan dan perkasa, dan juga Kakang seorang pemuda yang sopan dan baik. Oh, kau ini bisa saja nih Mas. Sepertinya aku adalah orang biasa-biasa saja. Kau jangan melebih-lebihkan nih Mas. Oh iya, bolehkah aku ingin menemui ayahmu, yaitu Paman Demang Donorjo. Aku sudah lama sekali tidak bertemu, dan aku tidak tahu bahwasanya Paman Demang Donorjo mempunyai putri yang sangat cantik. Oh, jadi Kakang akan menemui ayahku di Demang. Baiklah kalau begitu. Mari aku antar Kakang. Sekalian aku pulang. Mari. Nanti keburu malam aku akan menaiki keretaku dan membawa kayu bakar ini, dan Kakang mengikutiku menaiki kuda Kakang, ya? Ayo, mari Kakang Arya Kamandala, mari kita segera berangkat agar kita tidak kemalaman di hutan ini. Ayo, silahkan Kakang. Baiklah kalau begitu. Marilah, Tuan Putri yang cantik jelita.
hamba akan mengikuti dari belakang. Kakang, bisa aja. Ayo Kakang. Dua orang insan yang berlainan jenis itu nampaknya tengah dirasuki oleh kasmaran. Mereka berdua berjalan beriringan dan nampak Roro Wuni mengendarai kereta kudanya dan Arya Kamandala berjalan di sebelahnya dengan mengendarai kuda putih kesayangannya. Nah, saudara pendengar, apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimanakah perjalanan Arya Kamandala? Apakah dia berhasil menemui Ki Demang Dronarito? Untuk mengetahui kisah selanjutnya, silakan ikuti seri berikutnya. Jangan lupa silakan subscribe, komen, dan like. Terima kasih atas perhatiannya.